Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda selalu Allah berikan kesehatan dan perlindungan dimanapun kalian berada ya. Nah, hari ini kita akan kembali belajar bahasa Arab. Sebelumnya Bu Febri ingatkan untuk jangan lupa sholat duha dulu, kemudian mengaji, dan jangan lupa absen di kelas bahasa Arab e-learning ya. Baik, kalau sudah, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajaran hari ini ya. Wahid isnani salasah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah setelah berdoa, semoga Ananda menjadi lebih mudah untuk memahami pelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran ketiga. Kita sudah masuk pelajaran ketiga tentang hadiqatul hayawan. Artinya kebun binatang ya, dalam bahasa Arab hadiqatul hayawan. Baik, anak-anak, tidak ada makhluk yang diciptakan dengan sia-sia, termasuk juga binatang. Mengenal dan memperlakukan binatang dengan baik adalah salah satu bentuk penghargaan kita terhadap makhluk Allah tersebut. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang berbagai jenis binatang, terutama binatang yang ada di dalam kebun binatang. Oke, Iqra wahfadhi al-mufradat at-taliyah. Baca dan hafalkan mufradat berikut ini. Nah, ini adalah mufradat tentang hadiqatul hayawan. Jadi, hari ini coba anak-anak hafalkan dulu, dibaca mufradatnya, kemudian kalian hafalkan ya. Kita baca sama-sama dulu ya. Hadiqatul hayawan. Hadiqatul hayawan artinya kebun binatang. Ulangi setelah Bu Febri ya. Filun afyalun artinya gajah. Filun afyalun artinya gajah. Filun ini untuk isim mufrad, kata benda yang mufrad atau kata benda yang tunggal. Jadi jumlahnya ini hanya satu. Filun jumlahnya hanya satu. Kemudian kalau misalkan jumlahnya jamak, artinya lebih dari dua gajah, kita pakai afyalun. Ini artinya gajahnya ini banyak, jumlahnya lebih dari dua. Seperti itu ya mufradatnya. Kemudian ada asadun. Usudun artinya singa. Asadun usudun artinya singa. Namirun numurun artinya harimau. Namirun numurun artinya harimau. Qirdun qirodatun. Qirdun qirodatun artinya kera. Hayyatun hayyatun. Hayyatun hayyatun artinya ular. Hisonun ahsinatun. Hisonun ahsinatun artinya kuda. Toirun tuyurun. Toirun tuyurun artinya burung. Timsahun tamasihu. Timsahun tamasihu artinya buaya. Zarofatun zarofatun. Zarofatun zarofatun artinya jerapah. Jamalun ajmalun. Jamalun ajmalun artinya unta. Arnabun aronibu. Arnabun aronibu artinya kelinci. Sulahfatun salahifu. Sulahfatun salahifu artinya kura-kura. Gozalun gizlanu. Gozalun gizlanu artinya rusa. Himaruz zarodi. Humuruz zarodi. Himaruz zarodi. Humuruz zarodi artinya zebra.
Baqaratun abqarun. Baqaratun abqarun artinya sapi. Syatun syiyatun. Syatun syiyatun artinya kambing. Zairun zairuna. Zairun zairuna artinya pengunjung. Zaro yazuru. Zaro yazuru artinya berkunjung. Harisun hurrasun. Harisun hurrasun artinya penjaga. Baik, sekarang setelah Ananda hafalkan mufrodat tentang hadiqatul hayawan, coba kita baca teks berikut ini ya. Al-istima' latihan untuk mendengar dan menyimak. Saya qra'u ustadzuka al-qisah ataliyah isma' qira'ataha jayidan wa fahim ma'naha. Gurumu akan membacakan cerita berikut, dengarkan dengan baik dan pahamilah artinya. Nah, Ananda sebelumnya siapkan buku tulisnya dan alat tulisnya, dicatat sambil menyimak, dicatat artinya ya. Yang belum diketahui langsung dicatat artinya supaya tidak lupa. Ya, disimak Bu Febri bacakan. Ismi Hasan. Nama saya Hasan. Wa ana tilmidun. Saya adalah seorang murid. Askunu fil madinati. Saya tinggal di kota. Fi madinati hadiqatul hayawan. Di kotaku ada kebun binatang. Hadzal yaumu yaumul utlah. Hari ini adalah hari libur. Adhabu ila hadiqatil hayawan ma'a usroti. Saya pergi ke kebun binatang bersama keluargaku. Nantoliku minal baiti liyashtariya at-tadakir. Untuk membeli liyashtariya at-tadakir, untuk membeli at-tadakir artinya tiket. Wa ba'dahu yu'ti abi tilka tadakir ilal harisi. Dan setelah itu ayahku memberikan tiket itu kepada al-haris artinya penjaga. Summa nadkhulu ila hadiqatil hayawan. Kemudian kami masuk ke kebun binatang. Fi hadiqatil hayawan zairuna katsiruna. Di kebun binatang ada banyak pengunjung. Wa fiha hayawanatun mutanawwi'atun. Dan di dalamnya ada bermacam-macam binatang. Kalfili seperti gajah, wal asadi dan singa, wan namiri dan harimau, wal qirdi kera, wal hayati ular, wal hisoni kuda, wat toiri burung, wal timsahi timsahun buaya, wazarafati jerapah, wal jamali unta, wal arnabi kelinci, wasulahfati kura-kura, wal gozali rusa, wahimariz zarodi. Himariz zarodi tadi artinya apa? Zebra, wagoyiri dalik dan lain sebagainya. Afrahu jiddan hinama fi hadiqatil hayawan. Saya sangat senang ketika berada di kebun binatang. Anzuru kullal hayawan. Saya melihat setiap binatang. Wa usawwiruhu ahyanan. Dan saya mengambil gambarnya kadang-kadang, atau mengambil fotonya kadang-kadang. Nahruju min al-hadiqati naharon. Kami pulang dari kebun binatang pada siang hari. Wa nusolli dhuhra. Dan kami sholat zuhur fil masjidi di masjid. Tsumma narji'u ilal baiti. Kemudian kami pulang ke rumah. Baik, setelah memahami teks cerita yang tadi, silakan coba Ananda jawab pertanyaan berikut ini. Bu Febri bantu artikan. Nomor 1, aina hadiqatul hayawan? Di mana kebun binatang?
Nomor 2, hal fi hadiqatil hayawani ashkhasun katsiruna, apakah di kebun binatang ada banyak orang? Ashkhasun ini artinya orang ya. Ada banyak orang. Nomor 3, uzkur khamsata hayawanatin fi tilkal hadiqah. Coba sebutkan 5 hewan di kebun binatang. Nomor 4, madza ya'malu Hasan hinama fi hadiqatil hayawan, apa yang dilakukan Hasan ketika dia berada di kebun binatang. Nomor 5, mata yarji'u Hasan min hadiqatil hayawan, kapan Hasan pulang dari kebun binatang. Coba dijawab ya, 5 soal. Kemudian kita lanjutkan, hari ini kita akan belajar tentang al-qawaid atau tata bahasa. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang kata tunjuk tunggal, al-isyarah lil mufrad, kata tunjuk tunggal yang mengikuti isim dan kata sifat. Kemarin kita sudah sama-sama belajar tentang as-sifah atau kata sifat ya. Coba disimak lagi, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Hada asadun, artinya ini singa, yang mana isim isyarah lil mufrad ini ya. Hada ini isim isyarah, asadun itu isim. Nah, kalau kita tambahkan kata sifat, polanya seperti ini kan kemarin, isim isyarah plus isim plus as-sifah. Isim isyarahnya apa? Hada al-asadu isim. Mutawahishun itu kata sifat. Kata sifat itu apa? Yang menjelaskan isimnya. Jadi kata sifat ini mengikuti isimnya seperti kemarin ya. Singa ini buas. Kata sifatnya itu apa? Buas. Jadi artinya singanya ini buas. Hadal asadu mutawahishun, artinya singa ini buas. Kita perhatikan lagi contoh yang kedua. Hadhihi zarafatun, ini jerapah. Hadhihi zarafatu murtafi'atun, jerapah ini murtafi'atun artinya tinggi. Jadi kata sifatnya itu murtafi'ah ini ya, artinya tinggi, yang mensifati jerapahnya. Kemudian dzalika harisun, itu penjaga. Dzalikal harisu latifun, penjaga itu latifun artinya ramah. Ya, dipahamkan dulu dzalika pola kalimatnya. Al-isyarah lil mufrad, isim isyarah lil mufrad plus isim plus kata sifat as-sifah. Kemudian contoh keempat, tilka baqaratun, itu sapi betina. Tilkal baqaratu kabirotun, sapi betina itu kabirotun, besar ya artinya ya. Nah, coba sekarang untuk latihan, buatlah kalimat seperti dalam tata bahasa yang di atas tadi, yang tadi kita pelajari dengan menggunakan kata-kata berikut ini. Nah, ini adalah isim. Ini isim semua ya. Namlun, jamalun, syatun, dujajun, itu adalah isim. Coba kita lihat. Nah, contohnya seperti ini. Dibuat seperti pola kalimat yang tadi. Coba diikuti contoh yang sebelumnya ini ya, mengikuti contoh yang ini. Coba Ananda buat semuanya. Nah, Bu Fibri contohkan. Nomor 1, namlun. Hada namlun. Namlun artinya semut ya. Ini semut. Hada namlu sogirun. Semut ini kecil. Sogirun artinya kecil ya. Ingat polanya, al-isyarah lil mufrad plus isim plus as-sifah, kata sifat. Baik, jika ada mufrodat yang tidak tahu bahasa Arabnya, nah bisa Ananda lihat mufrodatnya di buku bahasa Arab kalian halaman 56 atau bisa juga di kamus bahasa Arab ya. Banyak juga kamus bahasa Arab online ya, bisa dilihat di sana atau pakai Google Translate juga bisa, tapi mencari katanya itu per kata, mencari artinya itu per kata, jangan langsung satu kalimat. Tapi misal mau cari bahasa Arabnya kecil, ketik aja kecil gitu ya, nanti muncul sogirun seperti itu. Kemudian disesuaikan dengan isimnya, apakah isimnya ini muzakkar atau muannas. Ingat kalau misalkan muzakkar isimnya, namlun ini kan muzakkar, maka kita bisa pakai sogirun. Tapi kalau muannas, misal kita mau bilang kambing, syatun ini kan muannas isimnya, maka kita sesuaikan, harus kata sifatnya juga ada tak marbuto di belakangnya, syatun. Jadi hadhihi
Isim isyarah lil mufradnya juga kita ganti ya, hadhihi syatu shaghiratun, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ada yang belum Anda pahami, bisa bertanya di kolom komentar YouTube atau bisa juga japri WA Bu Febri ya. Baik, kita lanjutkan pelajaran hari ini. Kita akan mempelajari teks percakapan. Kali ini percakapan antara Sulaiman dengan Musa. Disimak ya, lalu catat artinya yang penting dicatat di bukunya. Ini ada percakapan antara Sulaiman dan Musa. Bu Febri bacakan. Sulaiman, ya Musa, wahai Musa, zurtu ila baitika bil ams. Kemarin saya berkunjung ke rumahmu. Kemarin saya berkunjung ke rumahmu. Walakin malakoituka fihi. Akan tetapi saya tidak bertemu denganmu. Afwan ya ahi, maaf wahai saudaraku, lastu fil baiti bil ams. Kemarin saya tidak ada di rumah. Aina anta bil ams? Di mana kamu kemarin? Dhahabtu bil amsi ila hadiqatil hayawan ma'a usrati. Jadi kemarin saya pergi ke kebun binatang bersama keluarga saya. Madza nadarta hunaka? Apa yang kamu lihat di sana? Nadartu fiha hayawanatin mutanawwi'atin. Saya melihat di sana, di dalamnya ada banyak hewan yang bermacam-macam. Mutanawwi'atin artinya bermacam-macam. Farhan jayidan, sangat menyenangkan. Hal tilkal hayawanatu jamilah, apakah hewan-hewan itu indah atau cantik? Naam, iya. Kullu hayawanin fiha jamilun, setiap hewan di dalamnya atau setiap hewan di sana cantik atau indah. Ba'duhu dajinun, sebagian darinya jinak. Wa ba'duhu mutawahhishun, dan sebagian darinya buas. Jadi ada yang jinak, sebagian lagi buas. Ayul hayawanati allati mutawahhishatun. Ayul hayawanati allati mutawahhishatun. Hewan apa yang buas? Al hayawanatul lati mutawahhishatun kal asadi wan namiri wal hayati wal timsahi wa ghairi dzalik. Jadi hewan yang buas seperti singa, harimau, ular, buaya, dan lain sebagainya dan lain-lain. Wa ayul hayawanati lati dajinah, dan hewan apa yang jinak? Al hayawanatul lati dajinatun kal jamali wal hisoni wat tayri waz zarafati wal gozali wa himari zarodi wa ghairi dzalik. Hewan yang jinak ada apa? Seperti unta. Terus al hison ini apa? Kuda. Wat-tayri, burung. Waz-zarafati, jerapah. Wal gozali, rusa. Wahimari zarodi, zebra. Wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya atau dan lain-lain. Wa ghairi dzalik. Hal farahta hina ma fi hadiqatil hayawan? Apakah kamu senang ketika berada di kebun binatang? Tobaan, pasti. Farahtu jiddan hina ma fiha. Saya sangat senang ketika berada di sana. Insyaallah sa'adhabu ila hadiqatil hayawan fil usbu'il qadim ma'a usrati. Dengan izin Allah, saya akan pergi ke kebun binatang pada minggu depan. Jadi minggu depan ini Sulaiman bersama dengan keluarganya akan pergi ke kebun binatang. Insyaallah. Insyaallah ya ahi. Insyaallah wahai saudaraku. Baik, sekarang ada teks qiraah. Kita simak lagi ya. Iqra al-qiraah at-taliyah jayyidan. Bacalah qiraah berikut dengan baik. Indonesia baladun goniyun. Indonesia adalah negeri yang kaya. Wa huwa baladuna, dan ia adalah negara kita, negeri kita. Fihi hayawanatun mutanawwi'atun. Di dalamnya ada
hewan-hewan yang bermacam-macam. Ba'duha ya'ishu fil barri, sebagian darinya hidup di darat, wa ba'duha ya'ishu fil bahri, dan sebagian darinya hidup di laut. Fil barri ini di darat dan fil bahri di laut, artinya ba'duha hayawanatun mutawahisyatun. Apa artinya mutawahisyah? Buas ya. Sebagian hewannya hewan buas, wa ba'duha hayawanatun dajinatun, dan sebagian lagi hewan yang jinak. Nastati'u an nanzura hayawanatin mutanawwi'atan fi hadiqatil hayawan. Kita bisa melihat hewan yang bermacam-macam di kebun binatang. Minha hayawanatun nadiratun kal asadi wan namiri wal karkadani wa ghairu dzalik. Wa minha hayawanatun allati la ta'ishu fi Indonesia kal jamali waz zarafati wa himaruz zaradi wa ghairi dzalik. Minha, darinya ada hewan-hewan yang nadirotun. Hewan yang apa itu nadirotun? Minha hayawanatun nadirotun, di dalamnya ada hewan langka, kal asadi seperti singa, wan namiri harimau, wal karkadani ini apa? Oh, wal karkadani badak, wa ghairu dzalik, dan lain-lain. Wa minha hayawanatul lati la ta'ishu fi Indonesia, dan di dalamnya juga ada hewan yang tidak hidup di Indonesia atau bukan berasal dari Indonesia. Kal jamali seperti unta, wazarafati jerapah, wa himaruz zarodi zebra, wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Kullul hayawani makhlukun, setiap hewan adalah makhluk. Khalaqallahul hayawanati lana, Allah menciptakan hewan-hewan untuk kita. Idan, kalau begitu, yajibu alaina, wajib bagi kita, an nashkurullaha, untuk bersyukur kepada Allah, wa an nu'amilal hayawanati, dan memperlakukan hewan-hewan bil khairi, dengan baik, wa birrahim, dan dengan penuh rasa sayang ya. Baik, setelah kita pahami teks qiraah tadi, coba Ananda jawab pertanyaan berikut ini. Bu Febri bantu artikan. An-Nimrah al-awwal, masmu baladina, ma ismu baladina, apa nama negara kita. Nomor 2, hal ta'ishul hayawanatu fil barri kulluha, apakah semua hewan itu hidup di darat. Nomor 3, uzkur salah satu hayawanatin nadiratin fi Indonesia, coba sebutkan 3 hewan. Nadiratin artinya apa tadi? Langka, 3 hewan langka di Indonesia. Nomor 4, uzkur salah satu hayawanatin allati la ta'ishna fi Indonesia, coba sebutkan 3 hewan yang tidak hidup di atau bukan berasal dari Indonesia. Nomor 5, man yahlukul hayawanat, siapa yang menciptakan hewan-hewan. Baik, coba Ananda latihan dijawab pertanyaannya ya. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai sama-sama belajar pelajaran 3 tentang hadiqatul hayawanan. Sekian dari Bu Febri. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar YouTube atau timeline e-learning, bisa juga langsung WhatsApp Bu Febri ya. Bu Febri ingatkan yang belum mengumpulkan tugas, tolong dicek lagi tugasnya, silakan dikumpulkan. Ada juga yang belum mengumpulkan dari awal, silakan dikumpulkan tugasnya ya. Baik, sekian dari Bu Febri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga Ananda selalu semangat belajar dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.